semuanya, ini adalah BMW F900R. Motor ini merupakan varian terbaru dari BMW Motorrad Indonesia. Motor ini mengusung desain roadster yang punya tampilan dinamis dan pastinya sporty banget. Untuk lebih lengkapnya, tonton terus video ini ya. Buat kalian yang belum tahu, BMW F900R ini pertama diperkenalkan di ICMA 2019 yang digelar di Milan, Italia pada November 2019 lalu. Belum lama ya. Kalau dilihat dari desain, motor ini emang punya tampilan yang cukup garang. BMW menyebutnya sebagai muscular gesture, yang bisa dilihat dari bagian depan sampai mesin. Di bagian bawah tangkinya, terdapat semi-fairing yang sebenarnya menutupi sisi radiator dan lubang intake mesinnya, agar terlihat lebih rapi. Oh, dan untuk keseluruhan, di bagian belakang ini, desain motor ini kelihatan cukup ramping. Ada 3 pilihan warna ya untuk F900R ini. Warna hitam Blackstorm Metallic, biru San Marino Blue Metallic, dan yang paling spesial yang kalian lihat ini, Hockenheim Silver Metallic atau dikenal juga sebagai warna Racing Red. Selain karena dual tone, kombinasi warna ini juga spesial karena hanya di tipe yang ini nih, yang sudah langsung tersedia rear seat cover berwarna silver gini, yang ngasih tampilan makin racing ke motornya. Keren ya? Untuk 2 pilihan warna lainnya, tentunya bisa beli rear seat covernya secara terpisah. Nah, tentunya khas motor besar, kaki-kaki si F900R ini termasuk gambot alias besar. Suspensinya, bagian depan pakai model upside down berukuran 43 mm yang ngebuat motornya jadi kelihatan kekar kalau dilihat dari samping dan depan. Sedangkan suspensi belakangnya berupa central spring strut dari dual swing arm cast aluminiumnya. Tapi yang menarik adalah yang ada di tabung horizontal ini, yang BMW sebut Dynamic ESA atau Electronic Suspension Adjustment. Ini adalah fitur yang bisa mengubah setting preload dari suspensi hanya dengan menekan satu tombol saja. Mau boncengan berdua dan dibuat lebih nyaman? Bisa. Mau sendiri dan fokus dibuat untuk masuk sirkuit? Bisa juga. Tinggal tekan tombol saja. Keren banget ya. Lanjut ke kaki-kaki. Kali ini bannya. Di depan, F900R pakai velg besar 17 inci dengan lebar 3,5 inci yang dibalut ban 120/70. Sedangkan di belakang lebih lebar, sama-sama 17 inci, tapi lebarnya 5,5 inci dan bannya 180/55. Jadi meskipun bodi bagian belakang memberi kesan yang cukup ramping, tapi kalau melihat bannya yang gambot, pasti langsung tahu ini motor yang buas. Sedangkan knalpotnya ada di sebelah kanan nih, ngasih kesan yang terlihat penuh dari samping karena pakai model 2 lubang yang bertumpuk atas dan bawah. Suaranya, nih dengar sendiri. Sangar ya, jelas kan datang dari mesin ini. Soal mesin, BMW F900R ini memakai basis mesin F850GS. Tapi cukup dapat banyak improvement, sehingga torsi dan tenaganya jadi lebih besar. Salah satunya, bor dari mesin F850GS dulu diperbesar, sehingga mesin 2 silinder ini sekarang berkapasitas 895 cc. Dan tentunya sangat bertenaga ya. Power maksimalnya mencapai 105 horsepower, sedangkan torsinya mencapai 92 Nm. Kuat banget ya. Soal pendinginan, F900R menggunakan radiator dan agar dapat menekan emisi sesuai standar Euro 5. BMW memakaikan catalytic converter 3 arah sehingga emisi karbon dioksidanya hanya di angka 99 gram per kilometernya. Transmisinya 6 percepatan ya. Dan buat mentransfer tenaganya ke ban belakang, gak pakai gardan ya, tetapi memakai rantai. Tetapi yang keren ada fitur yang disebut Gear Shift Assistant Pro. Cara kerjanya kurang lebih mirip quick shifter. Jadi pengendara dapat menaikkan dan menurunkan gigi tanpa harus menarik pedal kopling di saat melaju di atas kecepatan 40 km per jam. Ini sangat membantu ketika kalian sedang berkendara dengan kecepatan tinggi untuk menjaga momentum tetap maksimal tanpa terganggu kopling. Canggih ya. Dan untuk menghentikan tenaga yang masif ini, tentunya BMW nggak main-main karena menyangkut keselamatan sang pengendara. Di bagian depan, rodanya langsung diapit 2 buah rem cakram berukuran masif. Tepatnya berdiameter 320 mm dengan kaliper radial 4 piston. Terlihat sangat padat. Sedangkan di belakang menggunakan rem cakram berdiameter 260 mm dengan kaliper 1 piston. Tentunya rem depan dan belakang ini sudah menggunakan teknologi ABS ya, jadi nggak perlu khawatir ban terkunci kalau tiba-tiba rem mendadak.
Dan uniknya, ada juga cornering ABS yang dapat mencegah motor ini mendadak berdiri saat kita menarik tuas rem ketika sedang merebah di tikungan. Mantap! Ada juga MSR Dynamic Engine Brake Control, fitur canggih yang dapat mengurangi power mesin secara otomatis saat throttle-nya ditutup mendadak atau ketika turun gigi, yang berefek throttle bakal menyesuaikan pasokan udara dan bahan bakar secara otomatis dengan torsi yang dikontrol valve di dalam mesin. Dan tentunya terdapat Dynamic Traction Control untuk terus menjaga traksi, dan Dynamic Brake Control yang dapat mencegah throttle tidak terkontrol saat pengereman mendadak. Dan buat memastikan tekanan ban aman sebelum berjalan, ada Tire Pressure Monitoring. Soal posisi duduk, BMW F900R ini punya ergonomi yang sangat enak nih, karena BMW emang mendesainnya supaya jadi nyaman untuk dipakai harian. Contoh, untuk saya yang setinggi 175 cm, gak sulit buat berdiri dengan dua kaki gini. Posisi tangan untuk pegangan ke arah setang juga termasuk pas untuk posisi sigap. Begitu juga posisi kaki ke arah pijakan yang ngebuat posisi rileks. Bahkan dengan bobot 211 kg, motor ini gak terasa terlalu berat sekalinya udah dinaikin. Dan ukuran tangki yang dapat memuat bensin 13,5 liter pun gak terlalu besar untuk dijepit paha saat riding, yang ngasih rasa cukup kompak buat dipakai harian. Soal fitur, BMW F900R ini bisa dibilang cukup banyak. Salah satunya konektivitas Bluetooth. Fitur itu ada di instrumen cluster ini, yang berupa layar TFT sebesar 6,5 inci. Selain layar, ini kelihatan keren karena pikselnya yang rapat dan gambar yang super tajam. Ini juga bisa dikoneksikan ke HP kalian via Bluetooth dengan menggunakan aplikasi bernama BMW Connected. Nah, untuk mengontrol layar canggih ini, bisa menggunakan tuas bergerigi ini yang ada di bagian kiri stang, yang bisa kalian gerakkan ke atas, bawah, dan bisa digeser ke kiri dan kanan. Di sini kalian bisa lihat bermacam-macam menu, kayak ngecek konektivitas, lihat maps, lihat beberapa detail mesin, setel lagu, dan berbagai informasi lain. Tapi yang canggih, Maps di sini bisa digunakan untuk merekam perjalanan nih. Jadi kalau sudah disinkronisasikan dengan aplikasi BMW Connected tadi, nanti perjalanan yang ditempuh dapat terekam dan bahkan kecepatan yang dilalui pada titik-titik tertentu dapat diketahui. Berikut dengan sudut kemiringan dan statistik motor lainnya saat itu. Bisa kalian share pula ke temen. Canggih banget ya. Salah satu fitur andalan dari BMW F900R ini adalah Adaptive Cornering Headlight. Fitur ini memungkinkan lampu depan menyala lebih jauh saat sedang berbelok, sehingga visibilitas saat malam hari akan jauh lebih baik. Cara kerjanya, bagian dalam dari reflektor lampu depan ini dapat bergerak menyesuaikan kemiringan sepeda motornya saat motor sedang melaju di kemiringan 10 derajat atau lebih, dan dengan kecepatan minimal 10 km per jam. Misalnya, ketika kita berbelok ke kanan, reflektor bahkan otomatis menyinari bagian kanan jalan juga. Begitu juga sebaliknya. Canggih ya? Oh iya, motor ini juga sudah menggunakan lampu LED di bagian depan dan belakangnya nih. Dari lampu DRL, lampu kecil, lampu besar, lampu jauh, lampu sein. Dan di belakang, lampu rem plus dan lampu seinnya juga sudah menggunakan LED. Jadi pasti terlihat modern. Dan walaupun ini kayak motor kekinian, F900R juga masih memakai anak kunci. Walaupun ini sebenarnya sudah memakai model keyless. Anak kunci ini hanya berfungsi untuk membuka jok saja. Jadi gimana? Keren kan BMW F900R ini? Apalagi buat kamu yang suka berpetualang. Never stop challenging. Nah, itu dia tadi BMW F900R. Menurut kalian kayak gimana? Jangan lupa like, share video ini, subscribe ke channel BMW Motorrad Indonesia. See you, make life a ride.